Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurquratul Aini, mahasiswi Institut Agama Islam Syarifuddin, Lumajang, kelas 1D, Prodi PAI. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Nur Hafid Ishari, SPDI, MA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengusung topik mengenai perubahan dinamika ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Dinasti sendiri merupakan keturunan raja-raja yang berkuasa atas suatu pemerintahan dan melanjutkan kekuasaan pemerintahannya kepada satu garis keturunan keluarga. Jadi, yang dimaksud dengan dinasti Abbasiyah adalah kekuasaan pemerintahan yang dipegang dan dilanjutkan oleh keturunan raja-raja dari dinasti Abbasiyah. Setelah mengalahkan dinasti Umayyah dalam pertempuran Zab pada tahun 750 Masehi, Abu al-Abbas dinobatkan sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Selama periode kekuasaannya, dinasti Abbasiyah mengalami masa kejayaan dalam berbagai bidang, seperti bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan arsitektur. Mereka juga memperkenalkan sistem administrasi yang efektif dan menetapkan standar perdagangan dan keuangan yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi dunia Islam. Beragam ilmu pengetahuan tumbuh dan berkembang pesat dan menjadi fondasi utama perkembangan ilmu pengetahuan pada masa-masa sesudahnya. Peradaban ilmu ini berhasil dicapai oleh Daulah Abbasiyah dengan melakukan beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mendirikan Bait al-Hikmah atau perpustakaan. Yang kedua, memberikan gaji yang besar kepada para ilmuwan. Yang ketiga, membiayai kegiatan penerjemahan buku-buku para ilmuwan. Yang keempat, menciptakan keterbukaan dan memberikan kebebasan akademik kepada para ilmuwan. Dan yang terakhir, Daulah Abbasiyah membuka kesempatan untuk pengembangan ilmu pengetahuan secara luas. Dalam bidang pendidikan, misalnya di awal Islam, lembaga pendidikan sudah mulai berkembang. Ketika itu, lembaga pendidikan terdiri dari dua tingkat. Yang pertama, maktab dan masjid. Yang kedua, tingkat pendalaman. Yang dimaksud maktab dan masjid adalah lembaga pendidikan terendah, tempat anak-anak mengenal dasar-dasar bacaan, hitungan, dan tulisan. Dan tempat para remaja belajar dasar-dasar ilmu agama, tafsir, hadis, fikih, dan bahasa. Yang kedua, tingkat pendalaman, di mana para pelajar yang ingin memperdalam ilmunya pergi keluar daerah menuntut ilmu kepada seorang atau beberapa orang ahli dalam bidangnya masing-masing. Demikianlah kemajuan ilmu pengetahuan dan pendidikan yang pernah dicapai oleh pemerintahan Islam pada masa klasik. Kemajuan yang tidak ada tandingannya pada masa itu. Pada masa ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan pendidikan berjalan seiring dengan kemajuan peradaban dan kebudayaan, sehingga Islam mencapai puncak keemasannya, kejayaan, dan kegemilangannya. Masa keemasan ini mencapai puncaknya terutama pada masa kekuasaan Bani Abbas, periode pertama. Namun setelah periode ini berakhir, peradaban Islam juga mengalami masa kemunduran. Wallahul musta'an. Terima kasih. Demikian mengenai perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Nurquratul Aini pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.